Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Laras dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Melanjutkan pembelajaran minggu lalu, kita akan belajar tentang karakteristik geografis negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak, silahkan disimak dengan baik ya video berikut ini. Yang pertama adalah Laos. Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Penampakan alam di wilayah timur berupa perbukitan, sedangkan di wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Lom, suku Lao Teng, dan suku Lao Sung. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Nah, hasil pertanian tersebut berupa padi dan jagung. Ada juga hewan ternak yang dihasilkan, antara lain ada sapi, kerbau, dan unggas. Yang kedua adalah Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina, berbatasan langsung dengan 2 negara Asia Tenggara yaitu Laos dan Kamboja. Di wilayah ini terdapat tanah tinggi Tonkin Timur, dan wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur dan daerah yang paling padat penduduknya berada di bagian utara. Sedangkan delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Penduduk Vietnam berasal suku Viet, Thai, dan Muong. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai. Yang terakhir adalah Myanmar. Luas wilayah Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di wilayah utara berupa pegunungan, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Hakakabo. Wilayah timurnya berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Sedangkan di bagian tengah merupakan dataran yang subur karena dialiri Sungai Irrawaddy. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selebihnya adalah suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Nah, Thailand. Letaknya yang persis berada di posisi tengah mempengaruhi banyak aspek dari masyarakat dan budayanya. Nah, wilayah Thailand sendiri berbatasan dengan 4 negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia. Negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha ini merupakan satu-satunya negara yang belum pernah dijajah oleh Eropa. Luas wilayah Thailand sendiri adalah 513.120 km persegi dengan jumlah pulau 1.430 pulau, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 60.607.000 jiwa. Yang paling mencolok dari Thailand adalah dataran tinggi pegunungannya serta dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya serta angin muson tropis yang cocok untuk budidaya padi dan persawahan. Karena itulah Thailand merupakan salah satu lumbung padi atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara.
Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma, selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Filipina. Filipina adalah negara dengan kelompok atau gugus pulau-pulau yang berjajar di lepas pantai Indochina. Nah, pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Letak geografis Filipina ada di bagian barat perairan Samudra Pasifik dan sebelah timur perairan Laut Cina Selatan. Posisi Filipina terpisah dengan sebagian besar negara ASEAN yang lain yang terletak di semenanjung Indochina. Populasi penduduk di Filipina ada sekitar 100,9 juta jiwa. Nah, hal ini menjadikan Filipina menjadi negara terpadat nomor 12 di dunia. Filipina merupakan negara yang dilewati jalur cincin api Pasifik sehingga rawan terkena bencana alam gempa bumi. Namun, karena banyaknya gunung api yang ada di Filipina, hal ini membuat tanahnya subur dan cocok untuk lahan pertanian. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano, selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Filipina adalah negara eksportir kelapa dan buah-buahan tropis terbesar di dunia, seperti pepaya dan mangga? Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara anggota ASEAN yang terletak di bagian Pulau Kalimantan sebelah utara, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Negara ini termasuk negara kecil yang jarang diketahui sisi lainnya. Brunei Darussalam sendiri memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi dengan populasi penduduk sekitar 437.479 jiwa. Nah, dalam lingkup Asia Tenggara, Brunei Darussalam adalah negara terkecil kedua setelah Singapura. 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu, selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sektor minyak bumi dan gas menjadi tumpuan ekonomi Brunei. Negara ini juga merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Negara ini juga mengimpor barang-barang industri lainnya, seperti mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan dari negara lain. Negara terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Kamboja. Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km persegi, berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara. Negara yang terletak di semenanjung Indochina ini memiliki populasi penduduk sekitar 16,7 juta jiwa. Nah, Kamboja sendiri memiliki danau terbesar di Asia Tenggara yang bernama Tonle Sap. Danau ini merupakan salah satu kenampakan alam terunik di Kamboja, karena pada musim kemarau luas danau ini hanya sekitar 2.590 km persegi, dan pada musim penghujan luasnya bertambah menjadi 24.605 km persegi. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Champa dan Tiongkok. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Nah, daerah pertanian ini berada di sepanjang Sungai Mekong yang subur. Pertanian tersebut menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Luas wilayah daratannya sekitar 1.922.570 km, sedangkan luas perairannya sekitar 3.257.483 km. Nah, jika kamu ingin membandingkan, luas tanah air kita hampir sama dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Luas sekali ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk terpadat nomor 4 di dunia?
yaitu berjumlah 269,6 juta jiwa. Indonesia juga berada dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Karena itu Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi, total sekitar 127 atau 13% dari gunung berapi di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena 70% penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, selain itu, karena Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, maka tidak sedikit dari penduduk Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Nah, sebagian lainnya bekerja di bidang industri, perdagangan, dan perkebunan. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Sedangkan wilayah Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Persebaran penduduk di Malaysia Barat lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur. Penduduk Malaysia Barat terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, ya, sedangkan di Malaysia Timur terdiri atas orang Dayak dan orang Kadzan. Nah, kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Selanjutnya, Singapura. Singapura merupakan salah satu negara dengan wilayah terkecil di dunia. Luas wilayahnya bahkan tidak lebih besar daripada DKI Jakarta. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Karena itu, Singapura banyak membuat daratan baru, yaitu dengan melakukan reklamasi atau pengurukan pantai. Hal itu dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Satu-satunya negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Karena inilah mayoritas kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya ada di bidang perdagangan, industri, dan jasa.